makanya nggak boleh bilang Bukalapak soalnya. Channel ini namanya apa? Ruang ngobrol. Nama Bedet Kunam Sinam, umur 40 tahun kayaknya. Wah, pekerjaan pengangguran berbasis kompetensi kalau kata teman saya. Om itu siapa? Ya, Bedet Kunam Sinam. Ya, kalau ditanya saya siapa? Ya, anak bapak dan ibu saya lah. saya 4 bersaudara, semuanya laki-laki dan saya nomor 2. Awal terjun di dunia film itu, Om emang independen, ikut teman komunitas, atau emang pendidikan? Kalau awalnya sih gini ceritanya itu ya, waktu kecil itu kan suka nonton film Jaka Sembung segala macam, dulu Misbar atau bioskop-bioskop keliling gitu kan, kayak tancap. Nah ketika menjelang lulus SMA itu kepikiran terus, wah kayaknya asik nih jadi filmmaker tuh, kayaknya jadi ya zaman dulu bukan pembuat filmnya, tapi wah kayaknya jadi artis kayak gitu itu enak, terkenal gitu-gitu. Kemudian pas SMA nggak ada info satupun, nyari-nyari info di Blitar itu nggak ada. Itu harus kemana, kuliah kemana itu nggak ini. Dapat info harus ke IKJ waktu itu, cuman nggak ada info ke sana itu caranya gimana. Ya udah, akhirnya udah kuliah-kuliah biasa, kuliah desain dan nggak lulus. Nggak lulus udah 3 tahun. Kerjaannya ya cuman jalan-jalan, ada acara musik datang, kuliah yang disukain aja yang masuk, selebihnya ya nongkrong. Terus setelah 3 tahun nggak lulus, terus kabur ke Jakarta. Di situ pengen lagi masuk ke sekolah film. Kemudian ngambil kursus sinematografi di PPH UI. Kursus sebenarnya kursus itu buat orang-orang film yang sudah kerja di dunia film. Terus habis dari situ malah kejeblos ke TV. Nggak sengaja ngelamar ke TV dan diterima. Ya udah akhirnya kejeblos di situ di TV selama 10 tahun. Di TV 10 tahun bosen, kemudian keluar gitu aja. Terus kepikiran lagi pengen masuk ke film lagi. Kayaknya masih asik tuh. Wah, kayaknya waktunya pas ini karena film udah mulai naik, film Indonesia. Baru di situ nyari-nyari gimana caranya masuk. Waktu itu ada kayak workshop itu di Jakarta Selatan dari punyanya Mas Rudi Sudjarwo. Nah, kesitulah saya masuk, berharapnya sih bukan jadi talent, bukan jadi artis sebenarnya. Cuman karena adanya di situ waktu itu ya workshop acting sih. Filmmakingnya nggak gitu di ini. Ya udah masuk aja, yang penting masuk dulu. Ya akhirnya di situ kejeblos lah, saya kejeblos, malah sekarang lebih banyak ke talent daripada ke produksi. Ya kalau ditanya independen ya kayak gitu. Jadi nggak ada diajak temen atau apa, nggak ada. Ya independen maksudnya ya dari keinginan sendiri. Saya sekolah film enggak. Saya lebih banyak ngambil kursus kayak yang bukan kursus, workshop film itu dari dulu saya ikut. Sebisa mungkin kalau pas ada waktu saya ikut. Kalau ada waktu dan ada duitnya pasti ikut. Apalagi kalau gratisan, wah udah itu pasti diusahain dateng. Tapi kalau yang bener-bener yang formal, sekolah formal enggak. Kecuali yang tadi itu kayak kursus gitu ada sekali itu doang. Maaf ya Om, Kunam Sinam itu artinya apa? Apa emang nama asli atau nama panggung? Kunam Sinam. Betet itu nama panggilan dari SMP. Kalau ditambahin Kunam Sinam itu SMA. Ya kalau di wilayah Malang dan sekitarnya termasuk Blitar itu kan masih terpengaruh dari bahasa waliannya Malang sebenarnya kan. Ini waktu itu ada temen yang ngasih nama itu Kunam Sinam. Ya balik aja artinya apa. Jadi kan nyambung antara Betet Kunam Sinam itu artinya apa. Oh, berarti nama panggung. Oh iya, itu nama panggung. Saya nggak mau pakai nama asli untuk nama asli untuk ini aja lah. Untuk sesuatu yang resmi aja. Iya. Tapi boleh dibocorkan Om, nama asli.
Itu lihat di ini aja, di website saya ada. Saya nggak enak nyebut nama. Fales. Awal karir Om Betet itu kapan dan sebagai apa? Ya, kalau awal karir film ya itu tadi yang setelah ikut ada workshop acting di tempat Mas Rudi Sujarwo itu, di situ kan latihannya lebih ke acting. Waktu itu diminta tolong sama teman-teman kampus, ada satu kampus di Jakarta gitu lagi mau bikin film pendek, dan saya diajak. Nah, itulah pengalaman pertama saya ikut produksi film. Itu sekitar tahun berapa, Om? 2014-an lah, 2015 kalau nggak salah. Sekitar segitu. Ya 2014. Film yang paling susah digarap dan berapa lama penggarapannya? Kalau film yang paling susah digarap ya karena belum banyak sih ya. Waktu pas masih ikut workshop itu kan ada kayak semacam hasil akhir dari kita berlatih itu kita produksi film panjang, dan itu yang paling susah sih karena ya kita baru, terus pemainnya juga baru semua, jadi penyesuaian sama ya itu latihannya lebih lama daripada kita ikut film yang lain, dan itu karena di situ susahnya lah jadi kita inget terus. Ada filmnya itu judulnya Bara di Negeri Hujan. Kenapa lebih susah? Karena dari situlah saya belajar suluk dalang segala macam, terus ya yang lebih ke tradisi gitu. Saya mulai belajar di situ karena di situ perannya saya sebagai orang Jawa yang bener-bener Jawa banget gitu loh. Ya saya orang Jawa tapi saya nggak terlalu belajar tentang kayak pedalangan segala macem gitu, jadi saya mengharuskan saya untuk belajar suluk dalang, terus gimana cara memainkan wayang. Nah itu dan itu diketawain sama bapak saya. Bapak saya itu dalang sebenarnya, sudah diwisuda dalang, tapi dia tidak meneruskan karirnya. Dulu saya diajarin ya waktu kecil diajarin gitu kan, kayak nari segala macam, tari segala macam, dan itu setelah masa remaja itu lewat. Dan ketika proses film itu saya jadi kayak apa ya, balik lagi gitu loh, jadi dejavu, kayak teringat bahwa wah tradisi itu sebenarnya ya jiwa saya juga gitu loh, sesuatu yang hilang dari jiwa saya gitu. Seneng banget sih dan susah. Nah, Berarti pada garis besarnya jangan pernah melupakan sebuah tradisi. ya balik lagi, kita asalnya dari mana. Nah justru explore dari situ aja itu pasti menemukan sesuatu gitu. Saya orang Jawa dan lahir dan besar di Jawa, dibesarkan oleh kultur Jawa. Nah itu yang harus saya pahami sebenarnya. Jadi untuk menggali diri saya pun saya juga harus menggali itu semua karena pasti ada kaitannya. Di situ pasti menemukan sesuatu, entah itu kedamaian di hati atau apa gitu, itu pasti ini. Karena saya ngalamin banget ketika saya berada di luar Jawa, dulu pernah waktu di TV kerja di luar Jawa gitu, dapat tugas di luar Jawa itu, ketika mendengar kayak semacam ada orang berbahasa Jawa atau ada lagu-lagu Jawa gitu senengnya minta ampun. Itu jadi kayak apa ya, semacam ngingat-ngingat gitu loh, ngingat-ngingat, wow saya asalnya dari sana, dan itu menenteramkan banget. Income yang didapat Om Betet dari film itu apa? Ya kalau income sih sebenarnya masih belum terlalu ya, karena saya juga belum belum komersil banget gitu kan, masih belum terlalu menjual diri. Maksudnya juga ada income dari situ, kalau di talent ada, pasti ada, tapi saya nggak fokusnya ke situ dulu. Yang dilakukan Om Betet itu pure karena film itu adalah passion Om atau karena cuan? Cuan itu nomor sekian, masih bisa dicari, tapi ya saya nggak tahu ini passion atau apa. Tapi dari saya kecil itu saya suka banget sama yang namanya film. Dari ya tadi cerita kalau saya suka nonton film itu sampai kabur-kaburan dari rumah pengen nonton layar tancap itu, hampir tiap hari saya nonton di bioskop yang keliling itu, yang layar tancap yang pakai bambu gitu.
itu ngungsi ke alasan tidur di rumah nenek, kemudian kabur lewat pintu samping gitu. Itu jadi nggak tahu itu namanya passion atau apa, tapi yang pasti harapan ke depan mungkin juga cuan juga, masih berpikir ke situ. Tapi ya itu tadi, saya pengen explore aja dulu, mengeksplor diri dulu baru ke situ. Kecuali ya butuh sih cuan, cuman saya lebih ini saya kebetulan editor juga, jadi saling ini aja lah. Jadi saya nyari duitnya juga lebih banyak di editing segala macam. Kemudian saya berkreasinya di bidang ya talent kayak filmmaking segala macam. Siapa kiblat Om Betet di dunia perfilman? Kalau kiblat nggak ada ya, karena saya masih belajar. Saya berusaha untuk belajar sama semua yang bisa saya pelajari. Bukan hanya filmmaker, saudara-saudara terkenal, tapi ya ketika saya ikut produksi sama orang, saya itu ngamatin. Karena ya itu tadi, karena proses belajar. Kalau mau kiblat-kiblatan saya nggak bisa, karena ya itu tadi, mau kiblat ke siapa di Indonesia, mau kiblat ke ini atau pengen dibilang keren. Kalau mau kiblat ke saudara-saudara luar negeri yang terkenal gitu, saya nggak ada kiblatnya. Ya cuman pengen belajar aja sama orang. Filmmaker yang masih belajar pun ya saya belajar juga dari mereka, karena sesuatu yang salah di dia itu juga pelajaran buat saya, biar saya nggak salah seperti dia. Reward terbesar Om Betet selama karir? Wah, kalau reward apa ya, saya nggak pernah dapat, belum pernah dapat reward yang apapun yang ini. Kalau pas di TV ada pernah, itu pun level kantor. Cuma jadi best employee kantor. Cuman kalau film belum ada, kecuali cuannya. Reward dalam bentuk cuan ya ada. Yang paling ini ya waktu jadi talentnya Bukalapak, nah itu paling gede. Ia tumbuhkan bahagia dalam lebatnya asa. Lewat mau 1000 UKM pilihan. BTW ping bully ya Om Betet sponsor nganu nek Bukalapak. Suka dukanya di dunia perfilman? Suka dukanya pasti banyak lah, apalagi yang masih pemula dan belajar kayak gini kan banyak banget. Pernah dulu dapat tawaran ada film gitu, hari pertama di calling pagi sampai jam 12 malam nggak jadi di tag. Besok suruh datang lagi dari pagi sampai jam 12 malam belum di tag. Hari ketiga juga sama, sampai akhirnya mundur. Saya mundur gara-gara karena waktunya udah nggak memungkinkan lagi. Terus kalau sukanya sih ya banyak, sukanya itu tadi kenalan sama orang-orang, sama lihat artis-artis atau kenalan gitu-gitu kan, itu mengasihkan sih, kenalan sama banyak orang dan banyak profesi. Tapi yang paling berkesan? Berkesan banget nggak ada sih, nggak ini. Semua ada ininya. Semua tiap produksi pasti ada suka dukanya. Kalau ditanya yang paling ini ya nggak tahu, saya nggak tahu yang paling ini gimana. Ada yang film yang saya produksi dari pagi sampai sore selesai, terus ada yang bener-bener take dari pagi sampai malam baru selesai, dan itu berturut-turut gitu pernah. Terus ada yang sampai diusir orang juga pernah. Ada yang film udah capek-capek nggak tayang, ada kayak gitu-gitu. Terus jadi banyak lah. Tapi kalau pengalaman yang nggak terlupakan tuh sebenarnya ada satu. Tahun 2003 ketika saya baru belajar film lah, itu saya dibelikan handycam sama abang saya, kakak saya yang cowok itu dibelikan handycam, dan waktu itu mencoba untuk bikin film. Masih belum tahu caranya bikin film kayak gimana. Terus ya udah bikin aja sama anak-anak SMA waktu itu. Udah syuting, udah berhari-hari, udah ini, sampai akhirnya ada salah satu pemainnya itu meninggal, kecelakaan. Dari ya itu paling diinget. Filmnya sampai sekarang belum selesai, rekamannya udah nggak tahu kemana, belum selesai. Itu udah dari 2003, udah berarti udah 17 tahun yang lalu. Itu nggak tahu udah.
Itu pengalaman yang ini banget sih. Dari situ hari ketiga dari setelah teman meninggal itu justru ada panggilan yang ke TV tadi itu. Nah itu akhirnya ya udah 10 tahun dah nggak ini film lagi. Om Betet lebih suka jadi apa? Aktor atau orang di balik layar? Dua-duanya menarik. Ya itu tadi, di belakang layar kita bisa mempelajari apa yang di depan, dan ketika di depan layar kita juga bisa belajar gimana di belakang layar. Kalau dari sisi kenarsisan ya jadi talent. Tapi kalau dari kepuasan ini ya di belakang layar. Kepuasan maksudnya bikin sesuatu yang lebih berkreasi gitu ya di belakang layar sih. Makanya saya nggak terlalu banyak, bukan nggak berharap sih, berharap juga. Cuman nggak terlalu menjual diri, nggak terlalu menawar-nawarkan diri gitu loh. Tapi ya dikit-dikit, pencitraan dikit, biar kalau nanti ada yang ngajak bikin film gitu. Speak tipis-tipis. Sudah berapa film layar lebar, film pendek, sponsor, video klip yang udah Om bintangin? Kalau layar lebar berapa ya? 3 atau 4. Kalau film pendek banyak banget. 30-an ada kali. Terus kalau iklan ada 2, tapi yang gede ya 1 tadi itu, iklan marketplace. Katanya nggak boleh bilang Bukalapak soalnya. Kalau video klip ya 1 yang reggae itu. Pernah nggak sih collab sampai Baper berlama-lama sih enggak sih. Cuman kalau jadi akrab, jadi lebih ini sih ya pernah. Ya karena itu tadi, saya berawal dari ada workshop acting gitu. Terus waktu itu ada yang pasangan, dalam arti saya lebih sering berpasangan sama dia gitu. Bukan masalah baper yang ini ya, jadi kayak baper dalam urusan, ya bukan baper sih, jadi kalau misalnya main atau apa jadi enak gitu loh. Itu. Tapi kalau baper sih agak-agak sewot, ada yang nggak enak habis syuting tuh pernah sih. Cuman ya setelah berapa ini hilang. Kayak pernah ada syuting yang kayak ada makian gitu-gitu kan. Saya salah berapa kali dan berulang-ulang kali salah, ada temen main yang marah sampai ngeluarin kata-kata kotor, itu pernah. Ya sempet baper lah kayak gitu. Perasaan jadi nggak enak, tapi setelah berapa hari hilang kayak gitu. Setelah selesai produksi hilang kayak. Sudah berapa artis nasional yang collab sama Om Betet? Waduh, nggak tahu ya, lupa. Tapi yang terakhir ya kemarin sempet yang paling berkesan ya ketika membawa salah satu produksi web series itu ke Blitar, dan produksi di sini ngurusin segala macam dan ikut main. Itu pengalaman bagus buat saya karena di situ saya bisa main sama yang levelnya udah itu tadi, udah level artis ibu kota. Artis ibu kota. Itu pengalaman yang sangat-sangat mahal. Selain mendongkrak nama, juga banyak ilmu yang bisa saya serap. Oh, kalau itu ini apa? Ada web series Yakin Nikah. Nah, itu pengalaman bagus karena produksinya di sini sesuai misi saya selama ini, membawa nama Blitar. Akhirnya ada produksi nasional yang bisa dibikin di sini, dan itu jadi sesuatu yang menyenangkan sekaligus bikin capek. Blitar ini. Om, rasa nggak sih Om itu dikenal di Jakarta, tapi kurang dikenal di kota Blitar? Apakah Om merasa kecewa dengan hal itu? Kalau kecewa sih enggak, ya karena kalau saya sih bukan nggak terlalu dikenal di sini. Cuman karena apa ya, saya di sini pun juga udah lama banget gitu loh, udah di istilahnya kayak film segala macam itu dari tahun 2000-an awal, dari 2002-an itu udah mulai nancepin apa ya, memperkenalkan diri sebagai yang senang film, komunitas film segala macem, walaupun masih belum banyak orang sih.
Kemudian ketika berkreasi lebih banyak berkarya di Jakarta pun juga di sini masih sering, karena ketika pulang juga masih ini gitu loh. Tapi ya kalau misalnya nggak dikenal ini ya itu resiko sih. Bukan harus di sesuatu yang harus dipikirin banget dan kecewa. Tapi ya karena saya sekarang udah balik lagi, dalam artian saya udah domisili, udah bener-bener di Blitar. Kalau ada kerjaan yang ini aja baru ke luar kota gitu, dan mulai membangun sesuatu yang menarik lah di sini gitu. Jadi ya bukan rasa kecewa, tapi dari rasa biar orang lebih banyak tahu gitu. Itu mulai saya tumbuhkan gitu loh, biar orang tahu saya gitu. Awal dari 2002 itu udah bikin komunitas film di sini sebenarnya, walaupun anggotanya saya sendiri. Jadi itu tadi saya bikin Kunam Sinam Film waktu itu sebagai komunitas film Blitar. Kalau itu sebenarnya buat kalau ada pertemuan komunitas film ditanya dari komunitas mana, dari komunitas film Blitar, namanya Kunam Sinam Film. Cuman itu toh, biar lebih dikenal orang gitu loh. Ya karena di sini juga animo soal film juga belum terlalu bagus, jadi ya wajar saja tidak dikenal gitu. Beda sama yang di luar kota gitu, di Jakarta segala macam gitu. Jadi kalau kecewa sih enggak sih, biasa aja. Tanggapan Om Betet tentang program TV nasional sekarang gimana Om? Terus terang saya udah lama banget nggak nonton TV, lama banget. Saya nonton TV itu kalau ada acara bola nasional udah lama banget. Saya 10 tahun di TV dan akhirnya saya nggak pernah nonton TV. Jujur tuh bener, saya nggak pernah nonton TV kecuali acara bola, terutama sepak bola nasional. Itu kegemaran, itu salah satu sisi dari diri saya, bola nasional. Mungkin karena dulu saya cita-cita sebenarnya jadi main bola. Makanya ada satu scene film yang bikin saya nangis, itu Cahaya dari Timur. Itu ketika ada adegan si bapak ngasih kejutan buat anaknya, sepatu yang ditaruh di perahu. Itu saya nangis, karena impian saya dulu juga begitu, didukung main bola. Walaupun akhirnya enggak, akhirnya malah kejeblosnya beda kayak sekarang gini. Jadi ya itu, kalau disuruh pendapat tentang acara TV, nggak tahu saya. Yang kata orang sih YouTube lebih menarik dari TV sekarang. Banyak orang TV pindah ke YouTube. Kan Om Betet pernah melalang buana juga di dunia pertelevisian. Gimana Om? Perbedaan dulu dan sekarang? Ya kalau dulu kerja sama orang, sekarang enggak. Ya maksudnya dulu kalau di TV ya kerjanya juga kayak orang kantoran, masuk shift-shiftan, terus dari pagi sampai sore, kadang tergantung shift sih. Tapi ya walaupun gitu masih sering, kalau namanya kerja di TV, apalagi TV berita ya, itu masih lewat jam segala macam, itu biasa ya, walaupun nggak dapat lembur. Ya bedanya ya itu sih. Kalau dulu kerjanya pendek-pendek, dalam artian ya kerja buat hari itu, tayang hari itu, selesai gitu. Atau kalau lagi ada tugas di luar atau apa, ada event segala macam, itu baru agak ini. Lebih sering keluar kota, lebih sering tugas di luar. Kalau sekarang sih ya tergantung job. Tergantung siapa yang ngasih kerjaan. Kalau ada di kerjaan bisa dikerjain di sini, juga dikerjain di sini, ada kerjaan di luar kota juga di luar kota. Jadi perbedaannya sih cuma institusinya aja sih. Kalau kerjaannya sih ya mirip-mirip. Karena saya dulu di TV editor, sekarang juga masih ngerjain juga editing juga. Cuman bedanya dulu ngantor, sekarang nggak, dulu harus pakai seragam, sekarang pakai celana pendek. Lebih santai. Itu aja, lebih santai gitu. Walaupun tekanannya juga sama. Om minta
semangatnya untuk para sineas muda di luar sana yang mungkin kurang ada support dari orang yang lebih pro di bidang film? Ini buat siapa aja ya sebenarnya yang pengen jadi filmmaker atau apa, pengen jadi artis atau apa, nggak apa-apa. Taruhlah mimpinya setinggi mungkin. Cuman kita harus tahu cara menggapainya itu gimana gitu loh. Kalau misalnya jadi filmmaker, sekarang lebih gampang. Mau belajar teknik, dalam artian teknik kamera segala macam, itu tinggal buka YouTube, ada semua. Mau pengen belajar lighting segala macam, ada semua. Dulu itu harus sekolah dan mahal. Sekarang tinggal di rumah, beli paketan, browsing, bisa belajar. Dan kadang-kadang itu gini, semua masih mikirin alat. Nggak mau bikin film ntar aja kalau udah punya kamera. Kenapa harus nunggu? Kalian tiap hari selfie, tiap hari moto-motoin orang pakai HP. Kenapa nggak itu yang digunakan? Belajar, belajar, dan belajar sampai kesempatan itu datang. Karena itu sebenarnya yang ditunggu, kesempatan. Nah, sebelum kesempatan itu ada, ya udah kita belajar dulu lah, nggak usah mikirin macam-macam, belajar aja. Nggak ada kamera, pakai handphone, nggak usah muluk-muluk bikin film yang kayak sinetron gitu, nggak usah lah, bikin apa aja lah, gitu. Itu ngasah diri kita gitu, ngasah kemampuan kita, ngasah skill, jam terbang, itu yang dibutuhin. Jangan bisa dikit langsung udah jumawa gitu, udah wih filmmaker keren. Jangan berpikir gitu dulu. Terus jangan berpikir terlalu cuan dulu. Kita tingkatin skill dulu. Pasti nanti ada hasilnya. Ya walaupun skill itu nggak ada apa-apanya dibandingin attitude sih sebenarnya. Sejago kita, skill kita sejago apapun, kalau attitude kita jelek, siapa yang mau pakai kita? Dan lagi, satu lagi, kita bikin film itu untuk siapa? Kita bikin film itu kan untuk orang. Ya, selain kita jangan terlalu ini dulu lah, terlalu apa istilahnya egois buat maksain diri buat wah aku ingin bikin film yang sesuai ini saya banget gitu. Bikin aja yang simpel-simpel, yang orang suka. Nanti pasti akan berkembang kok. Nggak perlu takut salah. Karena ya kreativitas itu salah satu menggapainya ya salah satunya dengan keberanian. Jangan takut salah. Karena dari kesalahan itu kita akan belajar. Kalau yang pengen jadi artis segala macem itu yang wah aku pengen artis asik gitu, serius pengen jadi artis, cuman pengen terkenal kan, iya kan? Mereka pun susah menggapainya. Dan jadi artis itu nggak enak loh kayaknya. Kemana-mana dikejar, kemana-mana hidupnya nggak tenang, nggak tentram. Oh iya enggak ya itu udah ini aja. Kalau pengen jadi artis misalnya, ya kalian harus tahu gimana ini ya, mau pengen main film segala macam, caranya apa? Ya berlatih lah, berlatih acting, habis itu berlatih di depan kamera. Kalau ada temen mau bikin film, ikutan, menawarkan diri, bisakah aku ikut main film sama kalian? Karena kan semakin lama jam terbang nambah, skill nambah, itu akan ada nilai jual buat kita. Selain juga itu tadi portofolio dari film itu. Intinya semua itu, mimpi-mimpi itu akan terwujud ketika ada kesempatan. Dan sebelum kesempatan itu ada, kita persiapkan diri kita. Ketika kesempatan datang, kita sudah siap gitu loh. Itu yang belum banyak di ini sih. Jadi yang pengen jadi artis, jadi kemartis gitu loh. Ini belum jadi apa-apa, udah ini gitu loh, udah laganya udah kayak artis masih di daerah aja, udah laganya udah kayak artis ibu kota gitu. Padahal artis ibu kota juga nggak gitu amat. Gitu sih. Jadi itu tadi belajar sampai akhirnya kesempatan itu datang. Saya juga gitu. Sampai sekarang saya masih terus belajar, terus berlatih, acting, bikin film, saya masih terus berlatih. Pakai alat yang saya punya. Kamera juga pakai. Saya nggak pernah punya kamera DSLR atau apa, saya nggak punya. Punyanya saya kamera HP. Yang ya kalau dibandingin yang buat gaya-gayaan itu masih jauh. Harganya juga cuman 1 jutaan. Itu juga udah bisa gitu loh.
udah bisa. Yang penting saya bisa gitu loh. Acting juga gitu. Karena saya lama nggak acting pun kemampuan akan turun. Nggak sebagus orang-orang yang biasa berlatih segala macam. Orang bilang, "Oh, kamu bagus gini-gini." Tapi di luar sana saya masih belum apa-apa. Dan itu saya ngerasain banget loh. Ketika saya acting sama orang-orang yang udah expert, kebanting. Serius. Karena apa? Jam terbang. Nah, itulah makanya banyak berlatih. Yuk, latihan bareng. Kalau misal artis dadakan, misalnya booming di TikTok, booming di ini terus langsung jadi pemain film gitu. Ya sah-sah aja. Pasar sih yang tuin kayak gitu. Tapi seberapa lama mereka akan terus bertahan dari situ? Apa yang mereka tawarkan selanjutnya selain ketika jadi viral? Ketika viral, wah orang semua tahu. Habis itu dia mikir, apalagi ya? Itu yang susah mertahanin kayak gitu. Awal orang ngenalin dia, wah sesuatu yang konyol gitu kan. Lagu yang nyanyi-nyanyi yang dengan gerakan-gerakan aneh, minum air comberan kadang-kadang gitu kan. Terus bikin petuah-petuah yang sakral yang bikin orang wah gitu. Setelah itu mau bikin apa? Susah banget mempertahankan kayak gitu. Kecuali dia punya kemampuan dan punya tim. Itu mungkin masih bisa berlanjut gitu. Kalau istilah misalnya zaman dulu kan ada istilah kayak lagu lah, ada penyanyi terkenal dengan lagunya ini. Album keduanya jeblok, album ketiganya jeblok, one hit wonder. Itu pun juga sama kayak yang video viral itu. Mereka terkenal dari satu video. Kemudian mereka berpikir, apa sih yang bisa jadi bikin viral lagi? Dan itu yang susah. Ya karena viral itu ya hanya yang di atas yang tahu. Silakan Om Betet promosi, mungkin filmnya atau apa. Mungkin ingin membantu untuk menjadi mentor film atau yang lain-lain. Promo apa ya? Gini aja. Kalau pengen tahu lebih jauh dari saya, buka aja www.betetkunamsinam.com. IG juga Betet Kunam Sinam atau Kunam Sinam Film. Khusus Kunam Sinam Film itu project-project yang sedang saya buat, terutama di sini di Blitar. Itu saya pakai yang Kunam Sinam Film. Ada beberapa produksi kecil-kecilan, produksi sama teman-teman gitu, sama yang belum pernah bikin film, talent-talent yang belum pernah main film. Nah, kita belajar sama-sama di situ. Ada beberapa ini, termasuk ada liputan-liputan kecil tentang RT saya. Pokoknya ada dunia audio visual, dunia inilah. Terus kalau pengen belajar film ya ayo aja, saya terbuka banget kok. Pengen ayo belajar bareng, saya seneng banget. Seneng banget. Dan kemarin sebenarnya udah ada, setelah produksi yang Yakin Nikah itu, ada banyak teman-teman yang nanya gitu loh, pengen jadi ini. Yuk latihan bareng gitu loh. Saya ayo aja, tinggal nentuin waktu aja. Kita tunggu si bedebah corona ini lewat aja dulu. Kita tunggu sampai ini lewat, habis itu kita mau latihan bareng. Itu ayo aja. Sampai sekarang pun saya tiap hari mencoba untuk berproduksi yang di sekitar saya. Apapun, kayak kemarin pas sebelum Lebaran itu bikin film pendek judulnya Rindu. Itu karena ngelihat banyak orang yang nggak bisa pulang gitu kan, karena pandemi itu nggak bisa pulang. Jadi ada ide bikin itu, udah ngubungin aja temen, yuk bikin ini yuk, mau main nggak di film ini. Cuman nggak dapat apa-apa, cuman dapat kemarin kebetulan disponsori oleh kaos, jadi akhirnya semua pemainnya dapat kaos, itu aja. Cuman itu mereka mau, akhirnya bikinnya juga cuma 2 hari. 2 hari itu pun sebenarnya sehari cukup.
karena yang satu kerja, yang satu cucian motor di dekat rumah, yang satu kerja ngantor gitu. Jadi akhirnya ya udah dibikin 2 hari, dieditnya sehari, ngejar buat hari dirilis pas hari raya. Terus terakhir yang bikin dokumenter tentang bekicot, karena kegemaran saya dan teman-teman itu makan bekicot, dan di Blitar tuh ada di daerah Siraman Kepanjen sih, Samben. Bekicot Siraman Kesamben itu akhirnya ada keprihatinan kita sama tempat itu yang sepi segala macam, akhirnya adalah bikin dokumenter tentang itu, dan kebetulan itu masuk di Eagle Award, di tayang di webnya sih, di Eagle Award. Ya gitu-gitu aja sih kegiatan, pokoknya yang tiap hari ada bikin sesuatu. Ada temen mau dibikinin kemarin mau dibikinin tutorial buat warung kopinya gitu kan, di masa pandemi gini, protokolnya gimana, ayo aja kita bikinin. Cuman dapat kopi sama ini gratis gitu aja. Tapi itu proses belajar saya sih sebenarnya. Itu proses belajar. Cuan nomor sekian. Yang penting itu tadi tuh, pertemanan. Kalau dalam dunia ini istilahnya jejaring, dan buat belajar itu yang bisa buat ngangkat kita nantinya. Tuh. Om, boleh sebutkan nama channel Om Badat? Hah? Channel? Enggak sih, kalau channel saya nggak punya channel ini, cuman kalau sebagian kerjaan itu saya taruh di web saya, web badat kunamsinam.com, sama kalau channel ya YouTube ya saya taruh di Kunam Sinam Film di YouTube. Baru 5 atau berapa tuh videonya. Tapi itu bener-bener ya, maksudnya yang saya lakukan di sini sih kebanyakan. Jadi kayak gini nih mengasihkan gitu loh. Nggak tahu ini namanya podcast atau apa gitu pokoknya, tapi sharing sama orang-orang gitu kan, itu tuh sangat menarik. Saya suka banget gitu denger orang-orang bercerita tentang diri mereka, karena saya banyak belajar banyak dari video-video seperti itu. Saya dulu banyak baca buku tentang biografi, dan itu banyak banget pelajaran yang bisa saya dapat. Nah sekarang kayak gini nih, kayak ruang ngobrol kayak gini, itu bisa buat kita belajar gitu kalau nonton, dari sharing-sharing orang, dari apa yang terjadi yang sekarang rame di masyarakat, atau ilmu-ilmu baru, atau kisah-kisah orang-orang itu gitu loh. Itu dan sangat-sangat harus sering ditonton tayangan-tayangan kayak gitu. Jadi tonton terus Ruang Ngobrol.